Di sektor kesekjenan saya juga lihat sudah membaik. Sudah bagus kolaborasi kita. Dan ini kita harus tingkatkan kerja yang baik. Untuk dirjen yang baru, Dirjen Gakum, jangan segan-segan untuk menegakkan aturan. Negara ini tidak akan bisa tertib kalau semuanya kita dengan pakai cara-cara yang sudah sama-sama kita tahu yang terjadi pada masa lampau. Udah, kita sudah harus hentikan cara-cara ini. Kita harus tegakkan aturan agar semuanya bisa tertib. Termasuk dirjen listrik. Kita harus punya target agar 5.700 desa, 4.400 dusun, di 2030, perintah Bapak Presiden, kita tidak ingin lagi mendengar masih ada desa-desa, dusun-dusun yang belum ada lampunya. Sudah harus listrik masuk, ada dirut PLN di sini. Kita sudah menjalankan roadmap-nya. Saya tidak ingin masa kecil saya, waktu saya sekolah, belajar dengan memakai lampu pelita. Dengan kata lain pakai obor, bangun pagi ada hitam di kening saya. Kita tidak pernah tahu bahwa anak-anak di pedesaan, anak-anak di pelosok-pelosok dusun, suatu saat entah mereka jadi apa. Saya tidak bisa membayangkan, insya Allah kalau listrik kita aliri, anak-anak sekolah pakai IT, dan kemudian kelak mereka insya Allah akan menjadi presiden, akan menjadi menteri, akan menjadi konglomerat, akan menjadi jenderal, akan menjadi orang-orang yang berguna bagi rakyat bangsa dan negara. Bapak Ibu semua yang saya hormati, terkait dengan itu, saya telah mentunaikan tugas saya, janji saya kepada Bapak Ibu semua di lapangan upacara ini pada 1 tahun kemarin. Terkait dengan tunjangan khusus. Pada 2024, Kepres yang kita terima hanya berlaku sampai dengan bulan Desember. Pekerjaan saya yang paling berat menjadi Menteri SDM adalah bagaimana menaikkan tukin 100% dalam waktu 2 bulan. Dan Alhamdulillah di Desember selesai. Tugas saya berikut lagi adalah bagaimana Kepres berlaku selama-lamanya. Tidak lagi bertahap atau berperiode. Bapak Ibu semua, atas arahan Bapak Presiden Prabowo, memerintahkan kepada saya, sebelum beliau menandatangani Kepres tunjangan khusus peningkatan kesejahteraan bagi pegawai yang ada di SDM. Beliau mengatakan kepada saya, Pak Menteri, saya tanda tangan ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada aparat negara yang ada di SDM. Beliau menyampaikan salam hormat. Namun di sisi lain, Bapak Presiden mengatakan bahwa negara meminta, Ibu Pertiwi meminta kepada semua aparat negara yang ada di SDM agar berikanlah kontribusi terbaiknya dalam rangka membangun bangsa dan negara. Jangan lagi gaya-gaya lama dipakai. Jangan lagi ada cara-cara 86. Terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin-izin. Kalau saya tahu, kalau ada laporan, saya tidak segan-segan untuk saya rumahkan kalian. Ya, tidak ada lagi pindah-pindah. Semua dirjen, semua badan penting. Tidak ada yang merasa lebih penting. Semuanya penting. Mau dari geologi, mau dari BPSDM, mau dari dirjen-dirjen, semuanya. Tidak ada yang lebih penting, semuanya penting. Jadi saya ingin menyampaikan dalam momentum yang berbahagia ini, kalau masih ada pegawai yang main-main, saya tidak pindahkan ke direktorat yang lain. Tapi saya akan rumahkan
biarkanlah mereka menerima gaji di dalam rumah sendiri karena cara kerja kita yang tidak pas. Saya minta komitmen ini Bapak Ibu semua. Ini arahan daripada Bapak Presiden. Bagi pejabat yang masih mau main-main, silakan coba-coba nyali saya. Saya akan rumahkan. Masih banyak anak-anak muda yang kita harus angkat jabatannya untuk menjadi pengabdi yang terbaik di SDM. Udah cukup 1 tahun saya belajar sama kalian. Udah cukup. Saya pingin kita bersama-sama Bapak Ibu semua. Saya pingin kita kompak dalam membawa kementerian kita. Kita harus menjaga marwah dan korsa kita. Jadi saya juga minta kepada Bapak Ibu semua agar kita total, karena negara telah memberikan kita tukin 100% dan kesejahteraan kita sudah membaik. Benarkah tidak tukin kalian sudah naik? Kurang kompak, benarkah tidak? Yang belum angkat tangan. Di dirjen mana ini? Yang di sana belakang. Coba saya minta Pak Inspektur Jenderal, coba cek kalau ada dirjen-dirjen yang belum kasih tukin, laporkan ke saya, dirjennya pun kita evaluasi. Jadi jangan hanya staf yang kita evaluasi, pimpinannya pun kita evaluasi. Ya. Nggak boleh itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nggak boleh. Kita harus fair kalau kita membangun kompak. Demikian, Bapak Ibu semua, beberapa hal yang penting saya sampaikan. Selamat HUT ESDM yang ke-80. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan ESDM maju terus berkarya pengabdian kita kepada negara Ibu Pertiwi yang tercinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.